Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Ananda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik yaitu tema 1 tentang hidup rukun. Yang akan Ibu bahas untuk hari ini masuk ke subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah. Sampai pembelajaran 3 yang akan Ibu bahas. Nah, sebelum itu, Ananda semuanya harus melaksanakan pembiasaan terlebih dahulu di rumah, yaitu murojaah dan sholat duha. Nah, setelah melaksanakan pembiasaan, baru Ananda menyiapkan alat tulisnya, buku paket, buku tulis catatannya, dan pensil penghapusnya. Nanti Ananda menyimak video dari Ibu dan menulis hal-hal yang penting yang Ibu sampaikan serta menulis latihannya juga ya. Mari kita simak materi subtema 1 hidup rukun di rumah pembelajaran 1 sampai 3. Untuk hari ini kita akan belajar tematik yaitu masuk ke tema 1 tentang hidup rukun dan subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah. Nah, sebelum ke pembahasan, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai, yaitu yang pertama, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui arti hidup rukun dengan tepat. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan pengertian dari hidup rukun, maka setelah penjelasan dari Ibu, Ananda harus sudah tahu arti dari hidup rukun itu apa. Dan yang kedua, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui arti ungkapan dengan tepat. Begitu pula, nanti Ibu akan menjelaskan tentang arti ungkapan. Nah, nanti melalui penjelasan dari Ibu, Ananda juga harus sudah paham dan sudah tahu apa arti dari ungkapan tersebut. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa itu hidup rukun? Ada yang tahu hidup rukun itu apa artinya? Oke, kita lanjut ya. Hidup rukun artinya itu saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun dilakukan di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh, ada yang tahu nggak kalau hidup rukun yang dilakukan di rumah itu contohnya seperti apa? Ya, yaitu harus saling menghormati kedua orang tua, harus saling menyayangi kakak dan adik, dan harus saling menghormati dan menyayangi keluarga-keluarga kita lainnya atau saudara-saudara kita lainnya. Dan ada yang tahu hidup rukun di lingkungan sekolah? Seperti apa contohnya? Oke, tepat. Yaitu harus saling menghormati kepada guru-guru, harus saling menyayangi kepada teman-teman kita, dan harus saling menghormati juga kepada warga sekolah lainnya. Begitu pula untuk di lingkungan masyarakat ya. Kita harus saling menghormati dan menyayangi antar tetangga, teman-teman kita yang sebaya, dan orang-orang yang lebih tua dari kita. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung mulai ke pembahasan buku paket di halaman 3. Di situ di pembelajaran 1 tentang ungkapan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ungkapan? Oke, Ibu akan jelaskan secara detailnya bahwa ungkapan adalah ungkapan atau bisa disebut juga dengan idiom adalah gabungan kata yang membentuk arti baru dan tidak dapat diartikan secara per kata atau secara arti lain. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Ungkapan sering digunakan pada teks cerita. Contohnya nih ada ya. Yang pertama yaitu murah hati. Nah, murah hati ini tidak boleh diartikan secara perkata. Misalnya Ananda mengartikan kata murah dan kata hati. Nah, itu tidak boleh. Jadi artinya itu nanti berbeda, itu bukan disebut dengan ungkapan lagi kalau kita mengartikan perkata. Tetapi kita harus menggabungkan dua kata tersebut lalu diartikan. Berarti kalau murah hati itu artinya ya suka memberi. Nah, yang kedua, contoh kedua yaitu buah hati artinya
anak. Yang ketiga yaitu bunga tidur artinya mimpi, dan yang keempat buah tangan artinya oleh-oleh atau hadiah. Nah, sekarang di halaman 4 di situ ada cerita tentang Komang. Nah, nanti Ananda membaca teks cerita tersebut, setelah itu mencari kata ungkapannya. Kata ungkapan dari teks cerita tersebut apa saja, dan nanti mencari arti atau maknanya juga. Apabila Ananda nanti kesusahan dalam mencari makna atau arti ungkapannya, Ananda boleh bertanya kepada orang tuanya. Oke, kita lanjut. Untuk halaman 4 dan 5 itu latihan matematika. Ananda boleh mengisi atau tidak, karena matematika ini terpisah, nanti ada penjelasan dari video lainnya. Kita lanjut. Di sini ada pembelajaran 2 di halaman 6. Nah, pembelajaran 2 ini yaitu tentang simbol-simbol Pancasila dan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Ada yang tahu nggak simbol-simbol Pancasila? Apa aja? Bintang, rantai, pohon beringin, banteng, padi, dan kapas. Bintang berarti bunyi Pancasilanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, rantai, bunyi Pancasilanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol ketiga, pohon beringin, bunyi Pancasilanya yaitu Persatuan Indonesia. Dan simbol keempat yaitu kepala banteng. Apa bunyi Pancasilanya kepala banteng? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir yaitu padi dan kapas. Bunyi Pancasilanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini untuk bunyi Pancasila dan simbol-simbolnya sudah diajarkan di kelas 1. Ibu hanya mengingatkan kembali apakah Ananda masih ingat atau ada yang sudah lupa. Nah, apabila ada yang lupa, ingatkan kembali simbol-simbolnya dan bunyi Pancasilanya ya. Kita lanjut. Nah, di sini tadi ada pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Sebelum masuk pengamalan Pancasila, Ibu akan menanyakan apa yang dimaksud dengan pengamalan Pancasila. Ada yang tahu? Oke, kita jelaskan ya. Pengamalan Pancasila yaitu melaksanakan semua nilai Pancasila dalam diri individu serta masyarakat. Jadi, nilai-nilai Pancasila yaitu kan Pancasila ada 5 sila. Nah, nilai-nilai Pancasila yang pertama dan kedua ini harus dilakukan dalam diri kita sendiri dan di masyarakat juga. Nah, untuk pengamalan sikap sila yang pertama, bunyi sila yang pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk pengamalannya yaitu 1, percaya dan takwa Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita harus percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu menghormati agama orang lain. Nanti kita tidak boleh mencela agama orang lain. Apabila kita nanti punya teman dengan berbeda agamanya, tidak boleh saling mencela, tetapi harus saling menghormati. Yang ketiga, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. Maksudnya yaitu ketika teman kita yang berbeda agama itu sedang melakukan ibadahnya, maka kita tidak boleh mengganggunya, tetapi kita harus menghormati ibadah teman kita tersebut. Dan yang keempat, di sini yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengamalan sikap sila yang kedua. Bunyi sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan adapun pengamalan sikapnya yang pertama, saling menyayangi antar sesama anggota keluarga. Nah, untuk di lingkungan rumah berarti harus menyayangi semua anggota keluarga. Dan yang kedua, membantu pekerjaan rumah.
Nah, tentu kita sebagai anak harus membantu pekerjaan kedua orang tua kita juga ya. Nah, untuk poin yang ketiga itu yaitu menghormati kedua orang tua. Nah, kita harus menghormati kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita itu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita sampai sekarang, maka kita pun harus menghormatinya. Dan yang keempat, nah ini untuk di lingkungan sekolah ya. Yang keempat yaitu saling menyayangi teman. Nah, teman sekolah kita tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mengejek, dan lain sebagainya, tetapi kita harus saling menyayangi. Yang kelima, hormat kepada guru tentunya. Dan yang keenam, tidak boleh bertindak seenaknya kepada semua anggota warga sekolah. Nah, apabila kita menjelekkan teman-teman kita, menjelek-jelekan guru-guru kita, dan menjelek-jelekan teman kita yang lebih tua, maka itu kita belum mengamalkan sila yang kedua ini. Jadi kita harus saling menghormati, saling menyayangi, tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh mencela warga-warga sekolah. Yang ketujuh, terakhir, yaitu saling tolong-menolong antar sesama tetangga jika ada yang kesusahan. Nah, tentunya jika nanti tetangga kita atau teman-teman kita, siapapun itu, jika ada yang kesusahan, kita harus saling menolong. Kita lanjut. Nah, sekarang kita buka halaman 8. Di situ ada soal-soal yaitu tentang simbol dan bunyi Pancasila. Nah, yang pertama di situ soalnya yaitu sebutkan urutan sila dan bunyi sila dari lambang Pancasila berikut. Nah, nanti Ananda semuanya ini kan yang poin pertama yang A yaitu simbol bintang. Nah, bunyi Pancasilanya apa? Yang B simbol rantai, bunyi Pancasilanya apa? Yang kedua yaitu beri tanda checklist sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Nah, dari pernyataan keempat ini, Ananda semuanya nanti memberi tanda checklist mana yang termasuk pengamalan sila yang pertama. Yang ketiga, yaitu beri tanda checklist sikap yang sesuai sila kedua Pancasila ini. Dan yang ketiga ini juga sama, yaitu memberi tanda checklist pada pernyataan yang keempat di bawah ini yang ada di buku paket yang sesuai dengan sikap pengamalan sila yang kedua. Kita lanjut. Nah, untuk sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini ada pada halaman 10 yaitu tentang tekanan kuat pada lagu. Nah, di sini di pembelajaran 3 di halaman 10 di situ ada lagu Ruri. Ada lagu Ruri Abangku, ciptaan Ate Mahmud. Nah, di situ ada sebelum ke lagu ada penjelasan tentang tekanan kuat pada lagu. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan kuat pada lagu? Ada yang tahu? Nah, tekanan kuat ini yaitu dinyanyikan dengan lebih kuat. Jadi nanti apabila ada tanda yang menyatakan kata itu harus ditekan lebih kuat, berarti Ananda itu nanti harus dalam pelafalannya itu harus ada tekanan yang lebih kuat. Nanti Ibu akan contohkan. Dan yang kedua yaitu ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Nah, kita contohkan ke lagu Ruri Abangku yang ciptaan Ate Mahmud. Di situ ada tanda sama dengan yang artinya itu yaitu dinyanyikan dengan tekanan kuat. Nah, di sini di huruf ru ada tanda di bawahnya sama dengan 6, berarti kita harus menekan lebih kuat yaitu ru. Dan yang kedua itu ra, yang ketiga de, yang keempat ri. Nah, itu harus ada tekanan yang lebih kuat ya dalam menyebutkannya. Nah, untuk pembahasan hari ini untuk subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah, Ibu cukupkan sampai pembelajaran 3. Untuk pembelajaran 4 dan pembelajaran 6 nanti akan Ibu sampaikan di video pembelajaran selanjutnya ya. Ananda jangan lupa mengerjakan latihan-latihan yang Ibu barusan sampaikan di buku paket, dan apabila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung hubungi Ibu.
Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.